Saya sebagai Ketua Dewan Penasihat Imam Masjid Indonesia ya tentu berhak memberi nasihat. Saya menasihatkan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat amanat untuk menjadi imam sholat. Imam itu kan mesti di depan tuh, tidak mungkin imam di belakang kecuali di Masjidil Haram. Yang di depan, tampillah yang pantas. Menjadi imam, tampillah yang pantas. Biar makmum khusyuk dan tidak menjadi guneman, tidak jadi omongan, tidak jadi rasan-rasan. Dulu pernah saya singgung masalah ini karena pakaiannya lusuh, wes elek, gak setrika lungset, koploke ya gitu, pokoknya elek, itu pernah. Yang ini bukan soal elek enggak eleknya. Kalau jadi imam, ojo celanan, jangan pakai celana. Apa haram celana? Tidak, tapi tidak pantas untuk jadi imam. Ya sama dengan gila, tidak koploan kan sah sholatnya, tapi kan tidak pantas. Lengan pendek, baju lengan pendek sah sholatnya, tapi nek jadi imam jangan. Mengapa? Tidak pantas. Kecuali darurat misalnya pendadak kemudian tidak ada imam lain, ya itu lain. Ini direncanakan, diketahui akan jadi imam. Enggak celono, juga enggak celono pas jadi imam enggak, tapi memakai celana. Sarung dengan celana mungkin mahal celana mungkin, tapi pantas sarung kalau untuk ngimami. Lah makmume lho jubahan, makmume sarungan, kono celana, gak khusyuk aku. Ini saya komplain karena mengalami sendiri. Tolong ya para imam, pikir penampilan panjenengan di depan umum, di depan jamaah, aja saenake dhewe. Terutama imam-imam muda itu, sik golek jati diri mungkin. Dan nek imam muda itu mesti lama nek ngimami. Mesti sudah saat ketemu banyak ini tarawih di mana-mana itu, pokoknya nek imamin nom masih suwi. Tenan. Mestinya mohon maaf, tetap saya tawadhu. Kalau memang dia harus jadi imam, kan hari-hari lain masih banyak tuh. Nenek penceramah sing kira-kira rada iso dadi imam seperti saya itu kan rada iso dadi imam. Ya mbok dia tuh tahu diri gitu loh. Tapi malah nyangat nyungsang pisan, aduh. Bukan yang ini, yang kemarin sebelumnya itu nyungsang. Mosok rakaat pertama idza jaa nasrullah, rakaat kedua al-kafirun. Kan jelas wong awame roh iku nyungsang. Keterlaluan, tapi gitulah memang. Tolong ya, imam itu amanah. Bukan gengsi. Dan sebenarnya Nabi telah menetapkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus, paling bisa membaca Al-Quran, paling baik bacaannya. Nah, kalau Imam Syafi'i paling ngerti fikih sholat. Jadi ini penting saya sampaikan supaya imam sholat itu tidak menyebabkan makmumnya tidak khusyuk atau menyebabkan makmumnya rasan-rasan. Tampillah yang pantas sebagaimana lazimnya, namanya pantas itu sesuai dengan kebiasaan setempat. Kalaupun makmum pakai celana ya memang biasalah kalau makmum, gak koplokan juga rapopo. Tapi nek mau sok wani ya gak koplokan jadi imam, gak wani, oh saya ndak bawa koplok mesti ngono. Oh lengan saya pendek ya, nek celana kok wani. Tapi ya ndak semua, ya ini kasus saja kok. Tapi ini penting bagi saya untuk bagaimana supaya jamaah itu tidak diganggu oleh imamnya. Dan sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah pada seorang sahabat karena ngimami terlalu lama. Nabi ku, mestinya Nabi paling berhak toh untuk ngimami lama. Nabi sendiri kalau ngimami tidak pernah lama. Kalau subuh memang lama, Nabi subuh itu 2,5 halaman.
Iki nggo satu halaman satu halaman 2 rakaat. Lah nek yang Masjidil Haram Masjid Nabawi tarawih memang ya lama, memang sudah kesepakatannya begitu. Tapi secara umum kalau panjenengan tidak ingin dibenci makmum, jangan kakean olah. Padahal Nabi dawuh ya, jika ada suatu jamaah makmumnya benci pada imam, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Salah satu sebabnya sholat tidak diterima adalah imamnya dibenci makmum, tapi bencinya benci syar'i ya. Ya entahlah ini syar'i atau bukan, yang jelas ngimami kesuwen itu gak disenangi makmum dimanapun. Banyak survei silakan. Sekali lagi kecuali di sini subuh memang sudah sejak masjid ini berdiri memang selalu satu halaman, bahkan kadang-kadang saya kurangi dikitnya, tapi itu tidak lama sebenarnya, saya yakin tidak terlalu lama ya. Tapi nek ngimami biasa itu loh, wis seru nek tarawih lho, Indonesia bisa. Yang Indonesia loh ngimami tarawih satu halaman. Jadi sesuai Mas Walid ngerti. Tapi maksud saya, cobalah ya para imam, saya ingin sampaikan bahwa panjenengan adalah orang yang ditokohkan, orang yang dihormati, maka panjenengan harus bisa memantaskan diri sebagai orang yang ditokohkan.